Dunia itu adalah panggung di mana tempat orang-orang berdiri, tempat orang-orang bekerja, tempat orang-orang bertemu. Saya pasti umur 50 tahun. Perkenalkan, nama saya Hernowo Saputro. Selamat siang, perkenalkan nama saya Imbi. Perkenalkan, nama saya Wemi Jayati Debora Sinanggang. Pendidikan dari sarjana akuntansi, pekerjaan wira swasta. Pendidikan terakhir di SMK. Pekerjaan saya sebagai anggota Satuan Pengamanan di daerah Jakarta Selatan. Saat ini berjalan 31 tahun. Background sebagai pengaman atau security. Pendidikan SMA. Saya berusia 23 tahun dan background pendidikan saya adalah S1 Manajemen, dan sekarang profesi saya sebagai bagian dari admin dan marketing dari Kampus Education Center. Saat melihat berita konflik di Timur Tengah, hal pertama apa yang membuat Bapak Ibu merasa sedih ataupun takut? Simpati terhadap korban sipil yang jatuh di Iran dan negara-negara yang terkait dengan perang tersebut, dan dampaknya terhadap harga minyak yang mempengaruhi ekonomi Indonesia dan seluruh dunia karena terjadi inflasi dan membuat barang-barang menjadi mahal. Untuk konflik, pastinya kita merasa sedih dan merasa takut. Kalau sedih, yang jelas rasa keprimanusiaan ya, sebagai sesama manusia melihat adanya peristiwa yang seperti itu cukup menyedihkan. Yang pertama mungkin melihat perang atau konflik yang terjadi di Timur Tengah ini, imbasnya kan kepada perekonomian global. Kemudian, nah itu sebenarnya kasihan. Nah, berikut kalau rasa takutnya itu adalah imbas dari globalnya. Kalau kita melihat indeks global untuk saat ini, kalau misalnya dipicu dari peperangan, maka secara tidak langsung kita bisa melihat perkembangan perekonomian, pendidikan di bisnis, apalagi kemarin juga ada sempat minyak atau BBM yang langka, itu juga menjadi salah satu ketakutan juga sih. Hal pertama yang bikin Miss itu takut adalah karena Miss merasa nggak aman gitu ya. Walaupun itu jauh, tapi Miss sudah kepikiran bakal mempengaruhi ke Indonesia. Kenapa? Karena takutnya ada negara-negara lain yang ikut berkonflik gitu ya. Karena kan konflik itu lumayan besar ya, lumayan. Pernah nggak kepikiran, itu kan jauh di sana dan gak bakal ngaruh ke Indonesia? Atau justru Bapak Ibu merasa Indonesia punya peran besar untuk mendamaikan mereka? Indonesia pasti terpengaruh karena Indonesia impornya sebagian besar dari Timur Tengah ya. Harusnya sebagai sesama manusia, baik itu jauh maupun dekat, tetap yang namanya rasa itu pasti ada ya. Cuman kalau untuk mendamaikan itu bagian daripada diplomasi pemerintah, diplomasi pemerintah. Pasti bakal berpengaruh karena proses dari ekspor impor dan juga apalagi tentang masalah Selat Hormuz gitu ya. Jadi misalnya kayak kalau misalnya nanti BBM bisa naik, harga semuanya bisa naik juga, maka terjadi inflasi besar-besaran. Lagi Indonesia kan sebagai negara non-blok, jadi bisa memiliki suara untuk memberikan masukan ataupun memberikan pandangan kepada konferensi dunia, atau bisa kita dengar itu PBB. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar istilah Board of Peace ataupun peran Indonesia sebagai penengah konflik dunia? Apa yang terlintas di pikiran saat mendengar Indonesia terpilih menjadi wasit damai di antara negara-negara besar? Nah, justru ini menjadi salah satu titik terang, menjadi potensi kita sebagai warga Indonesia ataupun sebagai bangsa Indonesia, potensi kita untuk ikut andil dalam mendamaikan semakin besar.
Indonesia masuk Board of Peace awalnya kan untuk itu mendamaikan konflik Palestina. Ternyata Amerika malah menyerang Iran sehingga Indonesia akhirnya menangguhkan keanggotaan menjadi Board of Peace. Dan Indonesia sih ya bisa ikut juga berpartisipasi dengan dia tengah. Sebenarnya hal bagus sebenarnya. Ketika Indonesia dipilih menjadi seorang wasit untuk perdamaian dunia, itu sebenarnya bagus. Karena di satu sisi posisi Indonesia itu kan sebagai negara yang non-blok. Nah, pernah Miss dengar tentang BOP ya, Board of Peace, karena Indonesia merupakan salah satu member di sana ya, dan juga salah satu member yang lainnya ada Amerika dan negara-negara lainnya. Nah, padahal kan itu tuh menjadi kebingungan sendiri sih. Ketika Indonesia masuk BOP tadi, itu tuh pasti mempengaruhi pandangan-pandangan negara lain yang kayak, wah Indonesia netral nggak sih terhadap Iran gitu, karena dari bagian BOP tadi itu membernya yang lain adalah Amerika Serikat, jadi kayak kebingungan terhadap netralisasi antara Indonesia terhadap Iran gitu. Nah selain itu juga kan politik luar negeri kita kan bebas dan aktif gitu. Jadi untuk menjadi bagian dari BOP ini cukup membingungkan sih. Dalam konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang memanas, seberapa besar Bapak Ibu percaya kalau diplomasi Indonesia benar-benar bisa mencegah terjadinya perang yang lebih besar? Indonesia mungkin pengaruhnya ya belum besar ya kalau menurut saya sih. Tapi ya kalau ikut mendorong membantu perdamaian masih bisa lah ya. Untuk perang antara Amerika dan Iran itu berhubung mereka tidak tergabung dalam Board of Peace ya, jadi kemungkinan lebih sulit ketimbang di daerah Palestina tadi. sebenarnya gampang-gampang, susah gampang ya. Nah, karena ini kan berhubungan tentang diplomasi ya. Diplomasi bagaimana tidak hanya pada satu negara aja yang kita bisa mengajak berunding. Ada beberapa negara, karena di setiap negara itu kan memiliki sekutu. Nah, Indonesia sebagai negara non-blok kan dikatakan sebagai negara yang netral gitu. Netral dengan ini, kemudian memiliki kebijakannya juga. Apalagi dengan presiden yang saat ini kan dia memiliki kebijakan juga untuk perdamaian dunia. Jika ditanya seberapa yakin, jawaban Miss adalah kurang yakin sih, karena Miss masih belum melihat kayak adanya titik-titik terangnya antara konflik tersebut. Jadi menurut Miss ini proses merupakan menjadi proses yang akan lebih panjang. Jadi Miss kurang yakin. Pernah nggak merasa bangga menjadi orang Indonesia saat melihat negara kita dihormati di organisasi internasional seperti G20 ataupun PBB? Atau justru merasa kita masih punya banyak PR di dalam negara sendiri? Rasa bangga pasti ada, namun melihat perkembangan di negeri sendiri dan di negeri luar, jadi memang masih banyak hal yang perlu diperbaiki, khususnya di negeri sendiri. Bangga menjadi Indonesia. Ya meskipun di dalam negeri sendiri masih banyak sekali hal yang perlu kita dibereskan oleh para pemimpin atau oleh para petinggi. Oke, kalau membahas tentang PR, pastinya kita masih negara berkembang ya, jadi masih banyak yang perlu diperbaiki, masih banyak tugas-tugas yang lain yang masih harus diselesaikan, karena mengingat negara kita yang masih berkembang gitu. Tetapi jika ditanya pernah bangga melihat negara kita dihormati dan dihargai, pastinya bangga, karena Miss juga percaya bahwa negara Indonesia itu memiliki potensi yang besar sebagai negara yang besar. Bangga sih bangga, cuma kita harus ingat bahwa persoalan dalam negeri harus diutamakan, baru kita harus bisa ikut aktif untuk ikut campur dengan persoalan yang di luar negeri. Apakah Bapak Ibu pernah hampir ketipu
dengan berita palsu atau hoaks di WhatsApp maupun sosmed yang ternyata buatan AI. Gimana rasanya pas tahu itu bohong? Iya sih, mungkin pernah ketipu ya, karena memang sekarang kan AI itu sangat susah banget dibedain ya, apalagi kemajuan dari AI sendiri itu udah bisa buat macam-macam hal gitu ya. Jadi Miss pernah hampir ketipu, tetapi Miss dapat melihat lagi kembali gitu ya. Ini benar nggak ya gitu. Jadi pesan Miss sih, kalau ketika kalian dapat informasi atau chat apapun itu bisa di recheck kembali. Ini beneran ataupun ini buatan AI gitu. Sering, sebenarnya sering, apalagi sebagai penikmat sosial media ya, ketipu dengan berita hoax yang bahkan kita belum tahu tentu kebenarannya, apalagi berbicara tentang digitalisasi. Nah, itu berarti kita berbicara lebih kepada media, di mana kita melihat sendiri bahwasannya sekarang yang lebih protektif itu AI di kalangan media. Itu salah satu, kalau menurut saya, kalau misalnya itu ada salah satu kejanggalan yang sengaja dibuat untuk memanipulasi. Bahkan banyak sekali berita yang coba dimodifikasi secara khusus menggunakan AI itu. Ya sejauh ini kan memang ketipu sih yang nggak pernah sih ya, tapi kita memang hati-hati melihat berita di media, membandingkan mana ya, jadi kita tahu ini asli apa enggak dari itu dibandingkan dengan berita yang lain gitu. Kalau memang ternyata memang hoax, kita jangan percaya. Kalau bisa memecah belah persatuan, itu akan membuat negara kita makin berpecah-pecah. Dan Pernah nggak Bapak Ibu merasa khawatir kalau gaya hidup atau nilai-nilai luar yang kita tonton di sosial media setiap hari perlahan-lahan mengikis jati diri kita sebagai orang Indonesia yang seharusnya berlandaskan Pancasila? Ini juga sudah banyak berkembang di masyarakat ya, yang mana masyarakat lebih menjadikan sosial media itu sebagai standar hidup ya, sehingga nilai-nilai moral yang dulunya tertanam pada jati diri anak bangsa sekarang mulai pudar. Kalau kita berbicara ya memang iya, tergantung bagaimana cara menikmati dan bagaimana cara mengkonsumsi itu sih sebenarnya. Itu kembali lagi kepada diri kita, bagaimana caranya mengkonsumsi sebuah media atau sebuah tontonan. Kemudian kalau misalnya ada feedback atau timbal balik dari tontonan itu kepada kita, itu no problem gitu. Itu tidak jadi persoalan. Mungkin bisa mengubah, tetapi kita kembali lagi melihat kalau misalnya kan anak-anak sekarang itu ya tetap mempelajari PPKN kan di sekolahnya, tetap dapat pelajaran tentang Pancasila. Jadi harapan misi boleh tidak ada salahnya dapat melihat informasi yang mungkin yang baik ya dari budaya luar, tetapi jangan melupakan jati diri adik-adik semuanya. Jadi ada kekhawatiran, tapi nggak gitu pengaruh, karena Indonesia kan ada pendidikan Pancasila. Zaman saya ada nama PMP, pendidikan moral Pancasila, sekarang namanya PKN. Mungkin bisa membantu supaya Indonesia itu tak terkikis nilai Pancasilanya, sehingga dapat mengatasi persoalan yang jadi. Menurut Bapak Ibu, apa hal paling berharga dari Bhinneka Tunggal Ika yang nggak boleh hilang karena gempuran teknologi sekarang? Persaudaraan sih sebenarnya. Karena persaudaraan itu tidak hanya melihat pada kulit, ras, ataupun daerah yang kita tinggal sebenarnya. Kalau kita berbicara tentang sejarah, maka Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu, dari Nia sampai ke Pulau Rote, itu satu kesatuan. Namun banyak sekali sejarah yang tergerus sehingga menciptakan propaganda itu. Kalau kita melihat dari Aceh sampai ke Papua, sebenarnya ada jalannya sejarah. Persatuan dan kesatuan, bahwasanya kita sesama warga Indonesia bertumpah darah satu, bertanah air satu, tanah air Indonesia. semuanya penting sih menurut Miss, karena kan jangankan gara-gara digital ya, karena kan memang dari awal kita udah sangat berbeda ya, udah sangat bervariasi, bisa
dilihat tadi kayak dari suku, latar belakang kita. Jadi kayak perkembangan digital ini nggak ada sebenarnya, nggak yang menjadikan kita jadi ada Bhinneka Tunggal Ika, enggak. Tapi karena memang dari latar belakang Indonesia yang udah beda suku, beda agama dan beda yang lainnya, itu tuh makanya ada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu bahwa kita berbeda-beda suku, bahasa, ras dan agama, tapi kita harus tetap saling menghargai dan menghormati supaya tidak ada perpecahan di antara kita semua. Pernah nggak ngerasa kalau Indonesia lagi di titik terendah dalam hal persatuan? Apa yang membuat Bapak Ibu yakin kita bisa bangkit lagi? Mungkin dari diri sendiri pernah berpikir bahwa persatuan itu sudah semakin ada di titik terendah itu ketika masih adanya perang suku, perang agama yang mungkin baru terjadi di tahun 2025, di mana yang melibatkan oleh masyarakat Papua. Nah, menurut Miss, apa yang bisa menguatkan persatuan itu kembali lagi adalah kita harus mengingat kembali simbolen kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ya saya pernah merasakan Indonesia itu berada di titik terendah. Karena apa? Karena tingkat diskriminasinya itu tinggi. Namun di sisi lain banyak orang juga yang menilai bahwasannya diskriminasi itu harus dihilangkan. Memang patut harus dihilangkan karena tidak sesuai gitu dengan kehidupan kita yang beradat dan berbudaya gitu, apalagi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pasti akan bangkit karena nilai persaudaraan tadi itu. Sampai terendah sih saya rasa belum sampai sejauh itu ya, tapi kalau pemerintah membiarkan hal itu terus terjadi. Apa satu pesan untuk generasi muda seperti kami supaya tetap jadi penjaga damai di dunia yang makin kacau ini? Pesan ya, intinya pesan itu tetap belajar, jangan pernah bosan untuk belajar. Saya mengutip sebuah kalimat, jika kamu ingin mengenal dunia maka mulailah dengan membaca, jika kamu ingin dikenal dunia maka mulailah